Demao calon bupati di terik panas matahari berdoa bagi Pak Torik doa waktu pendaftaran calon. Kebetulan saya ada waktu daftar. Nah pada saat itu saya salah satu karena kami mempukanau sehingga undangnya ngadati. Nah obat wae calon minta doa bahwa ya Allah, wahai tukwa tahu, aku seandainya angka ogina obea, ogina main korupsi Gorontalo Utara, ogina main penggian Gorontalo Utara, kutuklah saya pada hari ini. Begitu kata Pak Torik. Karena wali bupati baik, bangun jujur. Yang berikut adalah tunjangan hidup 2.500.000 selama 4 bulan, Bapak Ibu sekalian. Uito muali peruang ulono, muali petubuh hewan awami mau tubuh miti. Bapak Ibu sekalian sudah masak belum? Walau tani awami ada di mi, muali ngamul ayla dialu tubuh dia Bapak Ibu sekalian dialu. Di kampanye ini, Pak Indra Yasin bagi kami orang baik, Pak Roni Imran bagi kami adalah orang yang baik, Pak Thomas Mopili bagi kami adalah orang yang baik, Pak Riz John Sungai juga orang baik. Tapi kami menawarkan kepada ibu bapak sekalian, di antara orang-orang putra-putra terbaik Gorontalo Utara, putra yang bisa mencapai atau bisa memiliki konsep untuk pembangunan bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada seluruh PNS dan aparatur desa. Konsep-konsep terbaik yang bisa untuk mensejahterakan kita orang punya anak cucu nanti. Bapak Torik Modanggu dan Bapak Hardi Hemeto sudah cukup bagi kita mendapatkan contoh yang buruk dalam politik. Tapi kita butuh contoh yang baik dalam politik. Pak Torik Modanggu telah memberikan contoh ketika dia dikalahkan di Mahkamah Konstitusi oleh Pak Rusli Habibie. Apa yang terjadi? 7 bulan kemudian Pak Rusli Habibie meminta bantuan Pak Torik dan Pak Torik membantu beliau dengan konsep gerbang emas yang dia bukukan dan tidak sepeser pun dibayar oleh pemerintah daerah. Ini adalah contoh bagi orang yang tidak menang. Walaupun dia tidak menang, dia memberikan yang terbaik bagi dia punya rakyat. Tapi kali ini ibu bapak sekalian, kita orang semua, bukan hanya di Gorontalo Utara, kita orang semua yang ada di 25 Pohala, seluruh provinsi Gorontalo, 6 kabupaten dan kota, membutuhkan sebuah contoh yang baik. Kemarin pilkada di kota juga memberikan contoh yang buruk sekali. Kami ingin Gorontalo Utara, tolong berikanlah contoh kepada kami yang ada di Bone Bolango, tolong berikanlah contoh kepada kami yang ada di Pohuwato, tolong berikan contoh kepada kami yang ada di Bualemo, ibu bapak sekalian. Contoh memilih orang, contoh kita memilih Olonia, memilih pemimpin bukan karena dia punya uang. Hari ini kita memilih karena dia punya kecerdasan dan karena dia punya akhlak. Susah bagi kami untuk berharap mendapatkan contoh pemimpin yang bisa membangun seluruh masyarakat. Dan yang kami butuhkan dari ibu bapak adalah pilihan yang dengan alasan yang tepat, dengan alasan yang benar, untuk mendapatkan Olonia, untuk mendapatkan pemimpin yang berketuhanan, untuk mendapatkan pemimpin yang punya rasa kemanusiaan, untuk mendapatkan pemimpin yang rela bersatu dengan rakyatnya, untuk mendapatkan pemimpin yang punya jiwa musyawarah, untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan beradab. Bapak Torik apa? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.
lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat agar kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak orang yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita berbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya rukuk sujud padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di antara kalian semua ini para petani? Maka yang saya hormati, petani yang bergumul dengan lumpur dan terik panas matahari. Kalau bukan karena jasa kalian, maka kami tidak bisa menikmati makanan nasi. Adakah di antara kalian semua ini nelayan? Karena jasa kalian nelayanlah yang mempertaruhkan nyawa mereka di lautan sana, kita bisa menikmati ikan lauk. Betul. Adakah di antara kalian ini buruh-buruh? Karena jasa kalian mempersembahkan jasad kalian sehingga kami bisa menikmati barang-barang dari luar Gorontalo. Tepuk tangan buat para buruh. Adakah yang hadir di sini para guru? Tidak ada. Saya yakin mereka mendengarkan dari rumah, dan mereka mendengarkan hati nurani mereka yang selama ini terjajah dan dijajah oleh kekuasaan. Adakah yang hadir ini aparat PNS, kecamatan dan desa? Apakah ada mereka di tempat ini? Kalau di kampanye lain ada. Itu adalah bukti, saudara-saudara, bahwa masih terjadi ketidakadilan di dalam mengelola daerah Gorontalo Utara tercinta ini, saudara. Bapak Ibu, pada tanggal 8 Desember 2006, sebuah perahu besar yang bernama Gorontalo Utara disahkan oleh DPR RI di Jakarta. Kapal besar itu bernama Kabupaten Gorontalo Utara. Kapal itu memiliki luas 1777,03 km bujur sangkar, memanjang dari Tombulilato Buata Atinggola sampai Tolinggula Papua Langi Cempaka Putih. Itulah kapal besar yang bernama Gorontalo Utara. Kapal besar ini ditempati oleh penumpang dan ABK sejumlah 2.286. Aparat pemerintah yang bekerja di kapal besar itu melayani 122.131 penumpang Gorontalo Utara. Bapak Ibu tahu warna kapal itu? Warnanya apa?
Warnanya apa? Jadi kita penumpang dan ABK ini tidak diberitahu gambar. Warna kapal ini kita tidak tahu. Belum tahu. Inilah warna kapal Gorontalo Utara. Inilah warna kapal Gorontalo Utara, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah lambang daerah Gorontalo Utara. Ini adalah lambang yang menaungi seluruh aparat dan isinya di Gorontalo Utara. Bukan warna kuning yang melatari pohon beringin, bukan itu yang menjadi warna daerah ini. Warna kapal ini bukan latar belakang biru yang ada latar belakang matahari, bukan itu lambang daerah kita, saudara-saudara sekalian. Warna daerah kita juga bukan kepala sapi yang berlatar merah, bukan itu lambang dan warna daerah kita, saudara sekalian. Ajan. Ini adalah bentuk buku, perisai buku yang menunjukkan bahwa daerah Gorontalo Utara ini daerah yang harus dibangun dengan ilmu pengetahuan dan bukan penghujatan kepada orang-orang tertentu, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah buku yang terbuka, yang mestinya diajarkan oleh pemerintah sekarang yang memegang kekuasaan kepada seluruh rakyat, bahwa lambang ini harus menjadi semangat, harus menjadi model, harus menjadi cita-cita untuk membangun masyarakat. Pakailah ilmu, Pak. Ini sudah Pak akan gaji, Pak. Mapilongala uti lambang, Pak. Po opiohe. Lambang ini memberi semangat kepada kita. Buku ini perisai yang menunjukkan bahwa daerah ini harus dibangun dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian, bukan hujatan, bukan penghinaan, bukan baku ungkit masalah pribadi. Betul. Tetapi Gorontalo Utara ini harus dihiasi oleh semangat ilmu pengetahuan, sehingga Bapak Ibu tidak ada yang baku-baku hina. Untung ada takdir, kalau tidak so jadi apa ini politik di Gorontalo Utara. Benar atau tidak? Sepernah ada takdir baka-baka ledeng yang lain, sepernah takdir bapukul yang lain. Tapi kalau takdir dihujat pasangan lain ada ya? Banyak. Apa itu hujatan buat takdir? Boneka. Boneka itu apa? Popi, dia onyawa, tidak ada pikiran. Kira-kira kalau saya tanya sama rakyat yang cerdas ini, kira-kira Tetorik Modang-Gudeng Tipahardi ini cocok jadi boneka begitu? Karena itu kalau biasa pangoni jangan kasih pas di sini. Dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa jangan kita ini satu kapal, ya. Kita ini satu kapal. Jangan ABK bikin sesuatu di kapal yang membahayakan seluruh isi kapal. Apalagi kalau nakoda, kepala daerah yang menjadi nakoda dan wakilnya baku rampas pegang kamudi untuk mengendalikan kapal Gorontalo Utara. Jadi apa nasib rakyat ini, Bapak Ibu? Jadi nakoda kapal jangan baku rampas dengan wakil nakoda. Karena itu saya dengan Pak Hardi hubungan kami seperti hubungan saudara, bukan hanya hubungan politik. Kalau politik pasti baku ancur di tengah jalan, Bapak Ibu sekalian. Baru tinggal ada kalau ada penumpang kapal yang berbeda baru mau kasih jatong dari kapal, boleh begitu. Boleh ruangan-ruangan yang lain dapat bantuan, baru di ruangan lain tidak mau dapat. Boleh begitu? Harus adil. Harus ada keadilan. Jadi nakoda kapal dia harus menguasai tanda-tanda zaman.
dia harus punya pengetahuan. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan, mana yang lebih mengarah kepada gerbang emas, program dari paket 1, paket 3 atau nomor 2? Coba lihat ini. Nomor 2 jelas berasal dari rumah tangga. Gerakan itu dari bawah, itu pembangunan. Bahwa yang sombek yang tak salah ini, pemerintahan dan pembangunan disamakan. Pemerintahan itu dari atas ke bawah, bupati, wakil bupati, sekda, asisten, dan seterusnya sampai di bawah. Tapi kalau pembangunan dari bawah ke atas, dari pinggiran ke tengah, bukan nanti kantor bupati Sogaga dua kali bangun lagi, blok plan 186 miliar, baru mulai berpikir ke Atinggola, baru mulai berpikir ke Tolinggula, baru berpikir ke Sumalata, Bapak Ibu. Tidak begitu pembangunan. Saya yakin satu hal, kami kan tidak bagi-bagi doi. Ada doi orang bagi, ada intimidasi. Maka karena itu saya yakin kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, yang bukan karena dibayar, yang bukan karena intimidasi, lahir dari kesadaran sendiri bahwa sampai lolo boti susah, oh hila ame mau ganti apa malitum tumula sanangi boti masyarakat, betul? Kesadaran inilah Bapak Ibu, kesadaran inilah yang menurut kami antara pemimpin dan rakyat harus saling mau baku marah, baku intimidasi, harus mau baku rindu. Boleh begitu? Boleh itu mau baku rindu antara pemimpin dan rakyatnya? Boleh. Untuk apa? Ya, hati oma, untuk apa oma? Subhanallah, rakyat, ibu-ibu, tepuk tangan buat ibu yang meneriakan kesejahteraan rakyat. Lalu di dalam logo tadi, di lambang daerah tadi, pada lingkaran itu ada padi dan kapas. Apa DP makna? Maknanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Pertanyaannya, siapa yang makmur sekarang? Ya, Ibu, Pak, siapa yang makmur sekarang? Siapa? Karena kampanye selama ini tidak ada ukuran. Semua mau mensejahterakan rakyat, tidak tahu rakyat yang mana. Kalau takdir punya jelas 10.000 rumah tangga. Pak, 10.000 itu angka yang diperhitungkan. Jadi yang melakukan program sesuai dengan logo daerah ini menurut kami hanya takdir. Ada ilmunya. Sebab kalau seumur hidup itu bukan ilmu kita. Allah yang menentukan seumur hidup atau tidak, saudara sekalian. Tidak ada ukuran. Sesuai dengan nama takdir. Dari kata kadara yukadiru takdiran. Artinya kadar, ukuran. Harus ada ukuran. Mau susah adalah begini model kampanye. Kalau kami terpilih, kami sejahterakan rakyat. Ya, siapa itu rakyat? Jangan-jangan bongonipe keluarga. Betul? Jangan-jangan bongonipe orang, partai. Betul? Jangan-jangan bongonipe kelompok yang sobastor duluan. Betul? Kira-kira ini bukan dialogis tapi perlu saya respon. Saya untuk kesekian kali saya dengar katanya ada salah seorang calon yang maju sekarang, dia kasih kuliah, dia biayai saya waktu S2. Betul itu? Dapat dengar juga itu? Saya sampaikan bahwa saya mengenal yang bersangkutan, kita orang baru baku tahu nanti so jadi gorut. Sedangkan saya lulus S2 tahun 2002. Bagaimana dia mau biayai? Gorut diperjuangkan jadi tahun 2006. Nanti 2006 saya baku tahu dengan yang bersangkutan. Bukan pada saat perjuangan. Nanti so jadi gorut baru datang baku gabung dengan saya. Itu baru benar. Ini fakta ya. Fakta. Harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada yang mengatakan saya menerima 5 miliar.
5 miliar untuk jadi boneka. Ente uti. Wanu biasa lingoli bayar ya lah. Dito japo pakai alamiati aju. Jadi sekarang ini teman-teman tahu, Pak Elnino tahu dan teman-teman, kalau kita ternyata meluncurkan 15 musuh takdir, ternyata juga sekarang ada 15 fitnah dan penghujatan untuk Torik Modanggu. Jadi disaingi 15 keadaan yang harus dirubah, maka mereka ganti dengan 15 penghinaan buat Torik Modanggu. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, di tempat ini yang kita bangun adalah rumah tangga kita sendiri, betul? Rumah tangga siapa? Seluruh rakyat dan PNS dan aparat. Dorang itu melayani torang uti. Dorang itu tidak salah, cuma mereka dikendalikan oleh kepala yang tidak bertanggung jawab sehingga PNS jadi begitu. Saya banyak menerima SMS dari PNS yang sebenarnya suka hadir mendengarkan kampanye. Karena menurut PNS di Gorontalo Utara, kampanye yang mencerahkan itu hanya kampanye pakai takdir. Betul itu? Ini PNS yang SMS, untung ada SMS biar dari dalam kamar. Tapi alhamdulillah mereka banyak berdoa, walaupun orang tidak bisa baku gabung di lapangan Pak Torik. Insya Allah PNS ini dengan keluarganya diam-diam di TPS akan memilih paket nomor. Inilah kekuatan rakyat yang kalau sudah tiba DP waktu tidak boleh mau dilawan. Contoh sederhana takdir dalam kehidupan. Daun itu hijau, lama-lama dia jadi menguning. Jangan kuning ya, menguning. Sesudah menguning dia jadi layu, baru jatuh ke tanah. Tapi filosofi pengajaran pohon lebih bermartabat dari kita. Kenapa? Setelah dia hijau, menguning, dia jatuh ke bawah, dia memberikan kesuburan bagi tanah. Ini kita orang setua-tua tidak bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak muda. Orang-orang tua model apa yang tidak bisa memberi pengajaran kepada orang-orang muda? Kita ini membutuhkan sejarah baru, Bapak Ibu. Kita ini membutuhkan semangat baru. Perjalanan saya di tempat ini bukan hanya di Kuandang, tapi saya jalan di seluruh Gorontalo Utara. Kenapa? Karena yang kita orang mau pilih adalah kepala daerah, bukan ketua daerah. Kepala daerah. Ada apa di kepala? Ada berarti otak yang membuat keputusan, otak yang membuat kebijakan. Tetapi sebelum memutuskan itu otak, dia harus lihat sendiri. Ada tinene ema kasiang di atas sana 70 tahun di gunung di Botuom Bato sana ati. Ada orang di Molinggapoto sini bypass dorang petana di situ, air so tidak boleh masuk, kalau masuk tidak boleh keluar. Betul? Ada orang di Gentuma, sawah area luas tapi tak ada hujan. Kenapa? Proyek irigasi 2 miliar tapi DP saluran di bawah, sehingga bukan dari irigasi yang masuk di sawah, tapi air dari sawah masuk di saluran irigasi. Kalau kita bergeser sedikit ke arah Anggrek di Pulau Dudepo, saya tidur di sana. Dusun 2, ada orang Dudepo? Sorry, Dusun 5. Ada 72 siswa di situ, Bu. 72 orang siswa. Kalau dia mau sekolah, orang mau sekolah harus menyeberang gunung ke Dusun 2, Dusun 4. Betul? Sedua yang meninggal gara-gara setengah mati jalan, tergelincir di jalan. Manari ibu toh? Wa boli roka mua. Ilongola. Akhirnya mereka sepakat kumpul doi kasihan. Kumpul doi itu masyarakat di situ. Apa yang dorang bekeng? Dorang bekeng 2 ruangan sekolah, kursi dorang angkat dari pulau sebelah pindah di situ. Lalu tanah dorang kasih hibah, bupati dan pemerintah yang berkunjung ke pulau Dudepo juga, tapi di dusun Manggasara itu, dusun induk, mereka bakal sedia makanan, kumpul uang sendiri sampai sore sampai malam itu makanan
dorang makan sendiri karena bupati tidak pernah datang di dusun padahal mau baku dekat, Bapak Ibu. Sampai sekarang itu sekolah apa DP nasib? Sekolah ada penghuninya? Ada. Sekolah kambing karena bapaknya tai kambing di situ, Pak. Di mana nurani kita membangun kantor bupati 186 miliar yang banyak gedung-gedungnya tidak ditempati? Kenapa? Itulah makna kepala yang membuat keputusan harus dia mau lihat langsung, harus dia mau dengar langsung. Karena itu perlu juga ini, saya baru sadari. Sampai umur saja 42 sekarang, alhamdulillah Pak Hardi lebih muda dari saya. Dan alhamdulillah kita siap berjalan, mau berenang boleh, mau terbang, tidak boleh kalau terbang. Karena tidak ada polipio. Tapi mau naik gunung berenang boleh, harus melayani rakyat. Orang bilang, "Kiapa ti Pak Torik so jadi hitam?" Betul. Mbak Feti 2008 so jadi hitam toh? Istri saya dulu saya putih toh. Kenapa? Karena pemimpin supaya membuat keputusan yang bagus jangan duduk di belakang meja, turun lapangan biar jadi hitam, tidak apa-apa, yang penting tugasnya melayani rakyat. Bapak Ibu, 50 miliar yang diambil untuk rakyat yang sana, 81 atau 81,2 miliar Bapilo Pungge Hamaingo ini, Bapela Akang itu, yang lain itu, yang 81%, so di situ diambil akan gaji bupati, gaji wakil bupati, gaji ketua DPR, anggota DPR dan seterusnya, sampai semua itu diambil di situ dari uang rakyat. Berarti Bapak Ibu rakyat ini yang kasih gaji bupati, bukan ti bupati pedoi yang dia bangun akan Garut. Lalu ada yang bilang program takdir ini program hayalan. Bilang ngolah, karena tetorik pegaji itu pontoo, baru mbak kasih 3 juta. Betul itu? Sekarang saya balik bertanya, waktu bupati yang lalu, Pak Rusli sejadi gubernur, Pak Rusli pedoi dia bangun akan Garut. Bupati sekarang, DPDoi yang dia bangun akan Garut, berarti tidak adil. Masa bos saya yang mau tanya akan dari mana saya bangun akan Garut? Kong orang lain juga mau makan doi dari Garut? Tidak adil kan? Jadi dorang kira rakyat ini masih bodoh, Bapak Ibu. Kenapa? Yang kami lakukan ini sesuai dengan lambang tadi. Ini lambang ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan, Pak, bertanggung jawab. Atinggola banyak pendukung takdir. Kenapa? Karena saya semasa di lorong-lorong, saya tahu orang susah di Posono, Bintana dan sekitarnya itu, saya masuk-masuk akan orang perumah, Pak. Orang bilang begini, baru Pak Torik walaupun bukan lahir di Atinggola, tapi kepedulian biar belum kasih bantuan, belum datang baliat orang keadaan yang susah, Bapak Ibu. Ini bukan soal lahir di mana, Pak. Saya tadi datang didampingi oleh barisan pengawal Imana. Mana ini? Ini barisan pengawal Imana, Pak. Boleh coba lihat pada rampai belakang ini. Barisan, saya padahal bukan dari Atinggola. Barisan Muda Imana pengawal takdir, subhanallah. Tepuk tangan dulu buat barisan muda pengawal takdir. Orang tanya, Pak Torik, kiapa orang tidak babeking akan kaus? Saya jawab, dorang ini, dorang beking sendiri kasih yang ini kaus. Karena itu daerah Imana, jadi kita orang biar di Imana mengidolakan Torik Modangku, orang bikin kaos sendiri. Tepuk tangan buat orang Imana semuanya. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu, bandera botiboh batu-batu ati. Bohi batu-batu bandera ilongola. Tidak banyak bandera di sini. Kenapa? Karena yang dibutuhkan rakyat bukan bendera. Betul. Betul. Karena yang dibutuhkan rakyat, kehidupan rumah tangga mereka aman dapurnya. Betul. Itu yang dibutuhkan rakyat. Bapak Ibu, kalau takdir kita sangat mendukung dari aparat kepolisian, karena selama ini belum ada takdir yang berhubungan dengan pihak kepolisian. So ada takdir yang balapor di kepolisian? Tidak ada. Kenapa? Orang-orang takdir bukan orang panaku.
Betul? Orang-orang takdir bukan orang panako toh? Tapi orang takdir adalah orang yang siap menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, semuanya berbasis rumah tangga. Pengolah boti godung, pengolah walau rumah tangga susah. Boti saya yakin mungkin ibu-ibu yang hadir di sini ada poli DP Baras Bolo Sadiki Ati. Betul Ibu? Mungkin DP Baras ada poli upotali panula di Duu. Banari Ibu. Walaupun ini yang membuat saya semangat dengan Pak Hari dan teman-teman. Walaupun tidak ada yang kita orang mau kasih, tidak ada ancaman, tidak ada kuti-kuti, tapi pendukung takdir alhamdulillah semakin hari makin bertambah. Bapak Ibu, ada yang pendukung tafakur di sini? Ada yang pendukung takdir bukan dari tafakur? Ada? Alhamdulillah. Sebagaimana sejarah kehidupan Nabi. Nabi 12 tahun di Mekah boleh bilang tidak berhasil. Kenapa? Pendukungnya hanya 159 orang 12 tahun. Lalu Allah memerintahkan kalau begitu Muhammad engkau pergi berhijrah. Padahal kalau pikir yang memberi mandat Rasulullah itu bukan partai, tapi Allah yang memberikan mandat. Tapi kenapa ketika belum berhasil meraup dukungan yang mayoritas di Mekah harus hijrah? Hijrah pun nanti yang kedua berhasil. Hijrah pertama gagal, yaitu hijrah ke Abbasiyah. Nanti hijrah yang kedua, hijrah di Yastrib yang berubah menjadi Madinah baru berhasil. Jadi kalau baru gagal satu kali, jangan langsung patah hati. Jangan langsung babale. Kalaupun babale kami hormati, jangan babale sombah hina-hina. Padahal dulu orang sama-sama saya juga turut membuat kalian duduk di DPR sana. Itulah kaum muhajirin Bapak Ibu. Dalam sejarah Nabi, orang-orang yang hijrah bersama Nabi bertahan walaupun tinggal sedikit. Iya, kaum muhajirin itu bertahan. Alhamdulillah sampai di Madinah mereka diterima oleh para pendukung baru, yaitu kaum Ansor Bapak Ibu. Maka sebagaimana Rasulullah yang berhasil mengembangkan syiar Islam yang didukung oleh muhajirin dan Ansor, maka takdir di Gorontalo Utara didukung oleh pendukung tafakur yang merupakan kaum muhajirin dan yang bukan tafakur, yaitu kaum Ansar. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Odito Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu saya yakin ada keinginan kuat untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik. Saya yakin setiap rumah tangga yang hari ini sudah mulai kekurangan beras, kekurangan modal, semuanya menjadi semangat bagi kami yang hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Kami memang tidak bisa memberi apa-apa buat Bapak Ibu semua. Kami tidak bisa memberikan kuti-kuti buat Bapak Ibu semua. Karena kami khawatir ketika rakyat diberi kuti-kuti, yang di atas bak kuti-kuti lebih besar lagi dari yang dikasih kepada rakyat Bapak Ibu sekalian. Maka mohon maaf kami tidak bisa memberikan bendera yang banyak, baliho yang banyak. Kenapa? Karena rakyat bukan butuh baliho. Rakyat butuh sentuhan. Rakyat butuh bantuan yang tidak mau pakai polombuango. Betul? Saya sedih kalau ada rakyat yang harus di polombuango. Tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pemimpin diberi amanah oleh Allah untuk memelihara kehidupan bersama. Karena itu Bapak Ibu, kampanye terakhir ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Setelah kembali dari tempat ini Bapak Ibu, tentu kita telah ada semangat, ada harapan di hati kita masing-masing. Bapak Ibu, sadarkah kita rumput-rumput yang kita pijak hari ini? Mereka bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu sekalian,
Sadarkah kita bahwa angin yang sepoi-sepoi yang memberikan kehidupan bagi kita sesungguhnya bertasbih kepada Allah. Jangan sampai kita akan menjalani semua itu dengan sia-sia. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, tetapi kita melalaikannya. Ya Allah, kami semua yang hadir di tempat ini meninggalkan anak, istri, suami kami di rumah dengan harapan untuk kebaikan kami. Ya Allah, ya Rabbi, sudahilah penderitaan ini ya Allah. Karena kami terlalu sibuk memberi kehidupan rumah tangga, kami lupa mengabdi kepadamu ya Allah. Bukan karena kami tidak mau beriman ya Allah, bukan karena kami tidak mau mendekatkan diri kepadamu ya Allah, tetapi karena orang-orang yang Engkau beri amanah ya Allah, hianat terhadap amanah yang Engkau berikan ya Allah. Sehingga kami hanya bisa membalas dengan air mata tatapan anak-anak kami yang ingin sekolah, yang ingin makannya lebih ketika kekurangan ya Allah. Ya Rabbi, ampunilah kami semua. Ampuni kami semua ya Allah. Di kampanye terakhir ini, pasangan takdir berdoa kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada calon nomor 1 dan calon nomor 3 ya Allah, agar mereka bisa kembali ke tempat ini dengan selamat ya Allah. Biarlah kami yang mendoakan mereka ya Allah, walaupun mereka selalu menghujat dan menghina kami ya Allah. Biarlah kami yang dihina, biarlah kami yang dihujat, tapi kami dengan tulus ikhlas dan Engkau Maha mengetahui ya Allah, kami berdoa kepadamu agar mereka bisa mendapat pelajaran yang baik pada tanggal 21 ya Allah, bagaimana memenangkan pertarungan dengan baik dan berlaku baik kepada orang kalah sekalipun ya Allah. Ya Rabbi, kami hadir di tempat ini dengan sejuta harapan ya Allah. Mari kita saksikan panorama laut, panorama alam semesta yang berhembus dengan kencang memberi kesejukan kepada kita yang hadir di tempat ini dengan harapan doa kepadamu ya Allah, agar setiap jeritan kami, baik yang keluar maupun yang tidak keluar dari mulut kami, Engkau catat di sisimu ya Allah, di Lauhul Mahfuz ya Allah. Ya Rabbi, berikan kekuatan iman atas pilihan kami yang terbaik ini ya Allah. Sebagaimana tuntunanmu di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Bukan jalan ke kiri ke kanan yang akan menyesatkan kami ya Allah, tetapi jalan lurus yang akan menjadi tempat berlabuh kapal Gorontalo Utara menuju rumah tangga sejahtera dan Gorontalo Utara maju. Ya Rabbi, kalau kami boleh memohon kepadamu, janganlah Engkau pisahkan badan dan nafas ini ketika kami masih meninggalkan generasi yang lemah ya Allah. Kami masih meninggalkan anak-anak keturunan ya Allah. Cukuplah kesusahan ini kami alami sebagai orang tua, tapi janganlah anak-anak kami merasakan penderitaan dan ketidakadilan ya Allah. Ya Rabbi, di tempat ini, di penghujung kampanye ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan keberkahan kepada seluruh rakyat Gorontalo Utara ya Allah, kepada pelaksana pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU ya Allah. Sinarilah hati mereka dengan nur ilahi yang sesungguhnya ya Allah, agar mereka mampu melaksanakan amanahmu dengan sebaik-baiknya ya Allah.
Karena sesungguhnya tanggung jawab mereka bukan hanya tanggung jawab peraturan, tapi tanggung jawab kepada kehidupan seluruh rakyat Gorontalo Utara ini, ya Allah. Ya Robbi, jika takdirmu telah Engkau tentukan, ya Allah, di Lauhil Mahfuz, bahwa kemenangan telah berada di tangan takdir, ya Allah, beri kami kekuatan untuk mempertahankan kemenangan itu, ya Allah. Karena kami telah mendapat pelajaran di 2008 bahwa kemenangan kami, kemenangan Tafakur, ya Allah, telah memberi contoh bagaimana menjadi orang kalah yang baik, yaitu tetap memberi bantuan kepada pemenang, ya Allah. Ya Robbi, sekiranya Engkau ridhoilah keinginan kami, ya Allah, untuk memberikan contoh bagaimana menjadi pemenang yang baik, ya Allah, yaitu pemenang yang tidak menindas orang yang kalah, ya Allah, pemenang yang tidak menindas aparat PNS, ya Allah, pemenang yang tidak menindas aparat desa, camat, guru-guru, PTT, apalagi GTT, ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memberikan contoh bahwa kemenangan 2013 adalah lambang kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Gorontalo Utara, ya Allah, tanpa pandang bulu. Ya Robbi, dengan hembusan angin keberkahan ini, detik-detik perpisahan kampanye ini memberi kita semangat baru bahwa insya Allah ini pertanda bahwa alam dan ilahi merespon doa kita pada hari ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, satu lagi permintaan kami, ya Allah. Janganlah Engkau pisahkan nafas dan jasad kami, karena kami ingin mengembangkan amal kebaikan buat sesama, ya Allah. Dan kami masih ingin melihat dengan cahayamu di 2018 setiap rumah tangga di Gorontalo, ya Allah, akan hidup dalam kesejahteraan. Dan perahu Gorontalo Utara ini, ya Allah, akan sesuai dengan lambangnya, yaitu ilmu pengetahuan, ya Allah, dan dijauhkan dari segala fitnah penghujatan dan saling pembunuhan karakter satu dan yang lainnya. Ya Robbi, terimalah doa dan permohonan kami, ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami, ya Allah, karena kami masih percaya dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, bahwa apabila telah datang kebenaran, maka hancurlah kebatilan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Gorontalo Utara yang kami cintai, tak seorang pun yang bisa hidup sendirian tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong, membenci, apalagi memusuhi orang lain hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan. Bagi takdir, musuh yang harus diperangi sesungguhnya bukan orang, bukan calon lain ataupun pendukungnya, juga bukan partai politik.
Bagi takdir, ada 15 musuh yang wajib kita perangi. Intimidasi kepada rakyat, ketidaknyamanan aparat dalam demokrasi, mutasi PNS bermuatan politis dan politisasi guru-guru, pengangkatan CPNS pakai doi, fasilitas pakai uang rakyat tapi tidak ditempati, bantuan yang tidak merata dan pilih kasih, beasiswa yang sangat minim, rakyat tidak diberitahu dari mana dan untuk apa uang rakyat selama ini, penempatan pejabat yang tidak sesuai keahlian, program gratis tapi rakyat masih membayar. Rakyat ingin berusaha tetapi tidak diberi modal, pembangunan tidak merata di seluruh pelosok, kesejahteraan tokoh agama, tokoh adat, dan rumah ibadah kurang diperhatikan. Penggunaan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik dan perilaku menyebar isu, pembohongan dan pembodohan. Rakyat Gorontalo Utara yang kami banggakan, 15 musuh takdir ini adalah penyakit yang menyebabkan persaudaraan menjadi retak. Persahabatan tak lagi berharga dan amanah pun dikhianati. Ujung-ujungnya rakyat menderita, aparat pelayan rakyat pun menjadi tersiksa. Bangkitlah saudaraku, mari kita sudahi penderitaan dan ketersiksaan ini, agar setiap rumah tangga kembali ceria, agar ibu-ibu kembali ceria melayani suami, mengasuh anak, ke kantor, ke sekolah, tadarus Al-Quran bersama dan ibadah bersama. Agar bapak-bapak kembali ceria, ke sawah, ke ladang, ke pasar-pasar, ke kantor, ke sekolah, turun ke laut dan mendaki gunung. Agar anak-anak dan para remaja kembali ceria, bermain, belajar, bernyanyi, berolahraga, dan bersenda gurau. Dan agar para leluhur kita di alam sana, orang tua, suami, istri dan anak-anak ataupun saudara-saudara kita yang kini terbujur kaku di alam kubur, akan lebih tenang dan mendapat limpahan pahala dan keberkahan atas niat dan amal perjuangan kita. Akhirnya, mari kita jadikan pemilihan 21 September 2013 menjadi gerbang kemerdekaan yang kedua, agar kita benar-benar terbebas dari segala bentuk penjajahan, agar kesejahteraan lahir dan batin tidak lagi menjadi slogan-slogan dan pemanis bibir, melainkan dapat kita wujudkan dan dirasakan oleh seluruh rakyat di bumi Gorontalo Utara. Semoga niat dan perjuangan kita diridhoi Tuhan yang Maha Bijaksana. Saya Torik Mudangku bersama Hardi Hemeto SEMSI dari paket takdir nomor urut 2.